Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triwidiana, NPM 1912-02002. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dari panggul dan juga kepala bayi, dan juga mekanisme persalinan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah rangka panggul. Nah, saya akan menggunakan media pembelajaran ini menggunakan gambar. Ini dia ya. Rangka panggul itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah os causae, os sacrum, dan os coccygeus. Nah, ini dia os causae seperti ini. Kemudian ada os sacrum. Kemudian ada os coccygeus. Nah, os causae itu ada 3 bagian juga. Yang pertama adalah os ilium, os pubis, dan os ischium. Os sacrum juga memiliki bagian yaitu promontorium. Ini dia promontorium. Kemudian os coccygeus. Ini dia. Jelas ya? Oke. Kelanjutannya pintu panggul. Pintu panggul ada 3 bagian. Yang pertama adalah pintu panggul atas. Dari sini pintu panggul atas, kemudian pintu panggul bawah, dari bawah ya. Terus pintu ruang tengah panggul di sini, ruang tengah panggul. Nah, pintu atas panggul juga disebut dengan inlet yang dibatasi oleh promontorium dan linea innominata dan juga pinggir atas simfisis. Kemudian ruang tengah disebut juga dengan midlet yang kira-kira pada spina ischiadica. Kemudian pintu panggul bawah atau disebut dengan outlet yaitu dibatasi simfisis dan arcus pubis. Seperti ini. Nah, ini dia. Ini adalah jenis-jenis dari panggul yaitu ginecoid, android, platinopoid, dan anthropoid. Hotke itu ada 4 bagian. Yang pertama Hotke 1, Hotke 2, Hotke 3, dan Hotke 4. Nah, Hotke 1 itu bentuk lingkar PAP. Kemudian Hotke 2 sejajar Hotke 1 setinggi pinggir bawah simfisis. Kemudian Hotke 3 sejajar Hotke 1 dan 2 setinggi spina ischiadica kanan kiri. Kemudian Hotke 4 sejajar dengan setinggi os coccygeus. Kemudian saya akan menjelaskan stasiun 0 itu sejajar dengan spina ischiadica. Kemudian stasiun 1 di atas spina ischiadica atau juga disebut dengan stasiun min 1 sampai min 5. Kemudian stasiun plus 1 itu di bawah spina ischiadica atau juga disebut dengan stasiun plus 2 sampai plus 5. Nah, kemudian kepala itu ada 4 bagian. Yang pertama adalah os frontalis, os temporalis, os parietalis, dan os occipitalis di belakang sini. Nah, kemudian bagian kepala itu juga ada sutura ya. Nah, yang pertama ada sutura lamboidea. Nah, ini dia lamboidea yang warna merah. Kemudian ada sutura sagittalis yang ini bagian warna biru. Kemudian ada sutura frontalis warna hijau. Kemudian ada sutura coronaria warna orange. Selanjutnya, kepala itu juga ada ubun-ubun mayor dan juga ubun-ubun minor. Ubun-ubun mayor itu di bagian sini, kemudian ubun-ubun minor itu di sini ya, belakang. Oke, selanjutnya ukuran dari kepala. Ukuran kepala itu ada diameter dan juga ukuran sirkumferensia atau keliling. Saya akan menjelaskan dari ini, yaitu diameter bipariental dan juga diameter bitemporal. Bipariental itu diameternya 9,25 cm, kemudian bitemporal itu 8 cm.
Oke, selanjutnya ada diameter ini. Diameter metal oksipito itu 13,5 cm. Ini yang warna merah ya. Kemudian ada diameter oksipito frontal yaitu 12 cm. Ini yang warna orange. Kemudian ada diameter suboccipito prematic. Ini yang warna biru. Itu ukurannya 9,5 cm. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari mekanisme persalinan. Yang pertama adalah enlargement, yaitu kepala dikatakan telah menancap pada pintu atas panggul apabila diameter bipariental kepala melewati atas panggul. Jadi ini bayinya ya. Nah, ini akan menancap seperti ini. Nah, kemudian yang kedua adalah descent atau penurunan, yaitu gerakan bagian presentasi melewati panggul. Jadi bayi melewati panggul. Yang ketiga adalah fleksi, yaitu dengan memajunya kepala biasanya juga fleksi bertambah hingga ubun-ubun kecil jelas lebih rendah dari ubun-ubun besar. Kemudian yang keempat adalah putaran paksi dalam, yaitu pemutaran dari bagian depan memutar ke depan ke bawah simfisis. Jadi kan tadi seperti ini, kemudian dia memutar bagian dalam. Ini masih di dalam ya. Kemudian yang kelima adalah ekstensi atau tengadah. Setelah putaran paksi selesai dan kepala sampai di dasar panggul, terjadilah ekstensi dari kepala tersebut. Nah, yang keenam adalah putaran paksi luar, yaitu setelah kepala lahir, maka kepala anak memutar kembali ke arah punggung untuk menghilangkan torsi pada leher yang terjadi karena putaran paksi dalam yang tadi ya. Jadi setelah bayi ini seperti ini, dia akan memutar kembali. Nah, ini seperti ini. Akan kembali memutar seperti ini. Selanjutnya adalah ekspuli. Setelah putaran paksi luar, bahu depan sampai di bawah simfisis dan menjadi hipomoklion untuk melahirkan bahu belakang. Jadi setelah seperti ini, nah bayi keluar seperti itu. Lebih jelasnya saya akan memutar videonya. Nah, seperti itu. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga alat-alat yang sederhana ini. Mohon maaf, mungkin kurang jelasnya mohon maaf juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.